Gue bingung ya, kok bisa? Udah berhasil numbuhin rambut, dari kondisi gini, jadi kayak gini before afternya, tapi kok malah marah-marah? Jadi gini ceritanya. Ini adalah salah satu customer gua di mana dia cuma pakai 2 amunisi aja. Jadi bener-bener hemat banget. Dia cuma pakai minoxidil, Kirkland, dan DHT blocker. Itu perharinya bahkan nggak nyampe 12.000. Jadi bener-bener pengobatan yang menurut gua cukup ekonomis untuk hasil yang oke banget. Kalian bisa lihat bahwa dia memang rutin pesan minoxidil dan DHT blocker. Ini cuma beberapa aja contoh bahwa memang dia betul-betul memesan ya. Jadi dari kasus ini. Nah, di track record gue, dia pesen tuh sekitar 8 bulan. Dan menurut pengakuannya, itu sekitar katanya dia pakai sekitar 1 tahun. 4 bulan belakangan, dia beli minoxidil dari tempat lain. Oke, di sini gue nggak tahu ya. Dan gue memang benar-benar nggak tahu dan nggak bisa memastikan minoxidilnya. Karena di tahun 2022, itu minoxidil yang palsu itu benar-benar beredar. Gue sempat bikin video, mungkin di tahun 2019, tentang minoxidil asli dan palsu. Di sana gue masih menebak-nebak. Mungkin ini loh hal-hal yang membedakan karena mungkin nggak ketebak atau sulit. Dan di tahun 2022 itu minoxidil palsu udah benar-benar beredar. Gue bahkan beli karena gue iseng. Dan akhirnya gue lihat sendiri memang minoxidil palsu itu benar-benar ada. Menurut gue sendiri perbedaannya cukup jelas. Karena mungkin gue udah megang juga ribuan minoxidil. Tapi mungkin untuk lo yang awam nggak terlalu jelas. Dan lebih gilanya lagi, kalau dulu kalian untuk menghindari minoxidil oplosan atau minoxidil palsu, kalian bisa dengan amannya beli aja minoxidil 1 box. Tapi sekarang minoxidil palsu juga ada yang 1 box dan disegel juga di kotaknya. Jadi bener-bener udah susah gimana bedain minoxidil asli yang palsu kalau lu masih belum terlalu familiar dengan minoxidil. Oke, jadi gue mau ngasih sedikit informasi aja nih bahwa gue bikin Instagram dan TikTok baru dengan nama Koh Vicky Cheng. Kalian boleh follow di sana. Mungkin di sana belum ada followersnya, kontennya masih sedikit juga, atau mungkin followersnya juga memang baru sedikit. Nah, enaknya gue lagi aktif-aktif di sana. Jadi untuk misalnya kalian yang mau tanya-tanya, kalau misalnya kalian nanya di kolom YouTube, komen, mungkin nggak kebales, atau ketumpuk, kebalesnya lama. Nah, karena gue lagi aktif di sana dan belum rame, belum banyak orang di sana, itu kalau kalian mau tanya-tanya, mau apa, pasti gue bisa jawab lebih cepat dan gue lebih aktif di sana, akan lebih sering juga gue jawab. Jadi boleh untuk kalian yang mau follow, kalian boleh follow. Di sana gue nggak akan bahas hal-hal teknis seputar kayak gimana cara pakai minoxidil, atau cara pakai derma roller, apa aja yang nggak boleh. Gue nggak akan benar-benar spesifik bahas tentang produk. Di sana gue akan lebih bahas tentang gimana caranya lu untuk glow up. Jadi nggak cuma soal rambut, walaupun gue akan tetap ngomongin rambut, tapi lu bisa gimana caranya lu glow up, kenapa lu nggak glow up, dan apa pentingnya glow up, dan masih banyak lagi. Jadi kalian jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Koh Vicky Cheng. Thank you. Balik lagi ke kasusnya, sebenarnya menurut gue pribadi, bahwa di sana perubahannya udah bener-bener oke banget. Itu buat gue ya. Kenapa? Karena dia datang ke gue dengan kondisi before yang parah banget. Di crown-nya sini, itu kayak kotak hampir putih semua, benar-benar cuma sisa sedikit-sedikit rambut halus. Mayoritas masih putih dan ketika udah 1 tahun, itu hasilnya benar-benar hampir hitam semua. Tinggal sedikit lagi, terlihat kulit kepala. Dan menurut gue itu wajar banget. Karena lu datang ke gue dengan kondisi yang parah. Kecuali kalau misalnya lu datang ke gue dengan kondisi after, di situ gue bisa menggaransi, gue bisa meyakinkan bahwa lu bisa dapat kondisi yang lebih dari ini. Tapi ketika lu datang ke gue dengan kondisi before, dan berhasil ke kondisi after, itu menurut gue udah oke banget. Mungkin ekspektasi lu yang berlebihan. Gue bisa analogiin kayak gini. Misalnya gue nih sekarang, tinggi gue 180 cm, dan berat gue itu yang katanya ideal, di sekitar 72-80 kilo. Dan sekarang gue itu ngalamin yang namanya ya mungkin obesitas atau kegemukannya sedikit kelebihan berat badan lah. Itu berat gue sekarang di 91 kilo. Nanti sekarang kan gue lagi proses nih, ketika gue berhasil nurunin berat badan sampai misalnya 80 kilo atau sampai 75 kilo, gue nggak akan ngalamin yang namanya excess skin. Buat kalian yang nggak tahu, itu adalah kulit berlebih kalau kalian berhasil diet dari kondisi yang gemuk banget ke kondisi yang lebih ideal. Nah, transformasi contohnya kayak gini, itu bagus nggak? Bagus banget. Tapi kalian nggak bisa ngarepin kayak normal. Kenapa? Karena kondisi before-nya itu udah parah banget.
kalau gue misalnya ngalamin kegemukan dengan tinggi gue 180 kilo dan gue punya berat badan di 180 kilo dan gue berhasil turunin sampai 80 atau 70, pasti gue pun ada excess skin karena kondisi awal gue yang parah. Makanya gue suka bilang bahwa keberhasilan untuk kalian numbuhin rambut itu ditentuin dari kondisi posisi di mana kalian mulai pakai yang namanya penumbuh rambut. Kalau kondisinya udah parah, bisa jadi kayak gitu, ya menurut gue udah bagus banget dan udah oke banget. Mungkin ekspektasi kalian atau ekspektasi lu yang harus diturunin. Bahwa dari kondisi parah, jadi segitu udah oke banget. Lu nggak bisa ngarepin ke posisi normal. Oke, jadi videonya segitu aja dan nggak panjang-panjang. Gue cuma mau ngingetin bahwa ekspektasinya jangan berlebihan. Dan kalian juga harus tahu dari posisi apa kalian memulai. Kalau lu mulai dari kondisi yang parah banget, dari kondisi yang parah, bisa jadi progresnya gila banget. Itu menurut gue harusnya lu seneng sih. Dan lu nggak berharap dia bisa kembali jadi normal. Dan gue pun nggak pernah menjanjikan bahwa dari posisi itu lu akan kembali normal lagi, sebenarnya nggak juga. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.